Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali lagi di program pendidikan guru penggerak. Dan alhamdulillah kali ini saya sudah berjumpa kembali lagi dengan salah satu guru hebat di Kecamatan Soreang, yaitu di SD 103. Nah, bersama saya sudah ada Ibu Eka. Assalamualaikum Bu Eka. Salam Bapak. Ya, bagaimana kabarnya Bu Eka hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik ya. Iya. Yang mudah-mudahan Ibu Eka senantiasa diberikan kesehatan Ibu ya. Karena memang Ibu Eka ini merupakan salah satu guru hebat, penggerak juga seperti itu. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat yang lainnya seperti itu. Nah, pada pendampingan kali ini kita akan berdiskusi Ibu ya. Kita akan berdiskusi yang pertama yaitu diskusi tentang hasil belajar selama 1 bulan ini seperti itu. Terus yang kedua nanti kita juga akan berdiskusi mengenai refleksi bagaimana penilaian Ibu terhadap hasil belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya nanti kita juga akan diskusi bagaimana membuat portofolio digital, dan yang keempat yaitu kita akan berdiskusi bagaimana Ibu memposisikan diri Ibu, kompetensi Ibu sebagai guru penggerak, dan rencana kedepannya Ibu dalam mengembangkan kompetensi Ibu selaku guru penggerak. Nah, seperti itu. Itu yang akan kita diskusikan Ibu pada pendampingan pertama ini. Ini jadi awal Ibu ya. Nah, jadi awal, dan ini juga akan terbagi kepada beberapa sesi Ibu. Kita akan masuk kepada sesi pertama. Jadi, sesi pertama ini menurut Ibu apa yang telah Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir ini Ibu? Capaian apa yang telah Ibu capai selama 1 bulan? Untuk di kelas maksudnya Pak, atau untuk selama jadi pendidikan mengikuti CGP? Ya, baik itu yang di kelas sifatnya boleh, ataupun selama Ibu mengikuti program pendidikan CGP juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini yang sudah saya dapatkan selama 1 bulan dari 2 sisi apa ya, kalau selama jadi CGP luar biasa Pak, luar biasa. Yang tadinya saya hanya sebatas mungkin mengajar saja di kelas gitu ya, tiba-tiba setelah diberi penerangan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara yang terenyuh, kemudian bergetar mendengar filosofi beliau yang luar biasa hebat. Yang tadinya saya pikir Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya maksudnya adalah seorang pahlawan pendidikan, seorang bapak pembangunan nasional. Udah itu aja yang saya tahu tentang Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari CGP itu, filosofinya, ya luar biasanya sampai saya sendiri juga bergetar itu selama saya menjadi CGP. Kemudian juga saya juga termotivasi untuk selalu menjadi guru yang lebih baik lagi. Kemudian untuk penerapan di kelas, alhamdulillah sedikit-sedikit saya sudah mulai merubah mindset saya, merubah pola pikir saya mengenai anak di kelas. Yang tadinya saya pikir bahwa anak adalah sebuah objek dalam pembelajaran, sementara kita yang menjadi peran utamanya. Itu yang selalu saya pikirkan. Yang tadinya saya pikir bahwa anak harus menurut saya yang harus jadi pusat perhatian. Tapi setelah mengikuti CGP, akhirnya mindset saya berubah bahwa ternyata anak adalah subjek dalam pembelajaran. Anak adalah pusatnya dalam pembelajaran. Kemudian juga pada dasarnya anak itu harus kita tuntun, dan kita yang harus menuntun anak dalam belajar. Mungkin itulah diantaranya yang selama ini akhirnya saya sadarlah setelah mengikuti CGP ini. Ya, ternyata memang luar biasa Ibu ya, betul ya, apa yang dipikirkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu memang membuat kita menjadi terenyuh dan merinding juga sebetulnya. Sebetulnya iya, betul. Karena memang ada banyak begitu nilai-nilai pendidikan yang memang harus kita gali. Nah, ini tentunya menjadi hal yang luar biasa. Kita kembali lagi kepada bapak kita, orang tua kita, pemikirannya kepada Ki Hajar Dewantara, yang memang mudah-mudahan hal ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya seperti itu Ibu ya. Betul. Dan tadi juga Ibu sudah menjelaskan bahwa ternyata di kelas juga sudah mulai diterapkan Ibu ya pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tadi Ibu menerangkan bahwa siswa sekarang dirubah, Ibu berubah mindsetnya, yang dulu siswa sebagai objek tapi sekarang menjadi subjek yang berpusat kepada murid seperti itu. Nah, itu hal yang bagus Ibu ya. Dan ini juga tentunya harus jadi inspirasi buat yang lainnya, bahwa dalam pembelajaran kita harus tentunya berpusat pada murid seperti itu. Kalau di LMS Ibu mungkin ada
capaian atau kendala mengenai pembelajaran selama di LMS? Sebetulnya kalau untuk LMS sendiri, kalau yang saya lihat, insya Allah kita bisa mengikuti tugasnya. Sudah gitu ya. Hanya kendala terbesar bagi saya pribadi adalah memanage waktu. Manajemen Itu Pak yang paling sulit, memanage waktu. Iya, iya. Itu yang jadi PR besar buat saya. Pada saat memanage waktu terus melawan bukan rasa malas ya kan. Kadang kan kita tergantung mood ya, tergantung Iya, hati, tergantung betul. pikiran. Itu yang sulit dilawan. Tapi pada saat saya sudah mulai membuka laptop, buka LMS, kemudian saya fokus, tidak lama ternyata mengerjakan itu sebetulnya yang PR besar itu memanage, sebetulnya melawan diri sendiri. Nah iya betul, jadi itu sangat penting Ibu ya Iya. dalam mengelola waktu seperti itu ya. Itu mengenai proses LMS di guru Iya. penggerak. Karena dalam program guru penggerak ini ada dua Bu yang kita belajar secara mode daring dan mode tatap muka seperti pendampingan pada saat Iya, itu. betul. Nah tadi kan Ibu tadi Ibu sudah melaksanakan, tadi kan sudah juga Ibu di kelas seperti itu. Apakah ada dukungan Ibu dari kepala sekolah ataupun ekosistem di sekolah khususnya di Sahabat 3 terhadap proses Ibu selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini? Alhamdulillah Pak, kalau dukungan itu dari awal juga dari Ibu Kepala Sekolah sendiri sudah sangat mendukung. Beliau itu apapun yang saya lakukan selama itu baik untuk kemajuan saya, baik untuk secara pribadi ataupun secara untuk sekolah, kebaikan sekolah, insya Allah Kepala Sekolah sangat mendukung, sangat sekali mendukung. Bahkan selalu memberi jalan, misalnya pada saat ada kegiatan bintek atau kegiatan pelatihan apa, malah Ibu Kepala Sekolah juga selalu memberi informasi, Neng ada ini di sini, ada ini di sini, ayo ikut. Pada saat sekarang CGP pun sama, dari awal juga justru beliau yang selalu mensupport supaya saya selalu melakukan upgrade diri. Terlepas dari itu semua juga itu bukan semata dari kepala sekolah saja, tapi dari diri saya pribadi juga ya Pak ya. Kalau hanya dukungan dari kepala sekolah, sementara sayanya tidak mau juga tidak akan berjalan. Jadi dua-duanya sinkron. Kemudian dari rekan kerja, alhamdulillah rekan kerja juga baik yang senior maupun yang junior semua sangat mendukung, dan juga mereka juga selalu semoga menjadi motivasi juga untuk mereka, dan tidak lupa juga itu berbagi ya, apa yang saya dapatkan mungkin akan saya insya Allah nanti akan saya bagikan ilmu-ilmunya untuk rekan sejawat. Nah ini juga jadi hal yang luar biasa juga Ya, Bu ya, betul. ternyata dukungan ini dari ekosistem sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan kerja, termasuk diri Ibu. Memang ini harus satu lingkaran lah, satu sama lain saling bahu-bahu, gotong royong Ibu ya, seperti itu. Nah, tentunya Ibu setelah dapat dukungan dari ekosistem yang ada di sekolah ini, harapan apa sih Ibu yang ingin Ibu harapkan dari dukungan ekosistem sekolah setelah kalau di LMS kan belajar dengan kesehatan, tapi harapannya seperti apa sih Ibu? Harapan untuk sebagai maksudnya kalau dilihat dari beberapa sisi ya Pak ya, kalau harapan untuk dari diri saya pribadi jelas saya ingin menjadi guru yang selalu upgrade diri, memberikan yang terbaik, yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk saya pribadi. Lalu untuk sekolah, mudah-mudahan ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat, bisa juga menjadi motivasi untuk rekan-rekan kerja saya yang lain, bisa juga memajukan sekolah, terus memberikan dampak positif bagi rekan sejawat, juga tentunya peserta didik. Lalu untuk sebagai CGP, mudah-mudahan saya bisa menimba ilmu selama saya menjadi CGP, mudah-mudahan ilmu yang saya dapat bisa saya gali, bisa saya kembangkan kembali. Nah ini betul Ibu ya, ternyata memang kita selalu begitu seperti yang tadi kata Ibu ucapkan bahwa kita senantiasa harus upgrade, berusaha belajar terus menerus seperti itu. Tentu ini jadi harapan yang sangat baik Ibu ya, untuk diri Ibu khususnya, dan mudah-mudahan bisa menyebar kebaikan bagi guru-guru yang lainnya seperti itu. Nah tentunya kan ada harapan yang Ibu harapkan. Tentunya di samping ada harapan, ada kekhawatiran Ibu ya. Apakah ada kekhawatiran Bu yang tentunya yang Ibu resahkan, dan pada saat ini terjadi kekhawatiran itu, apakah ada kekhawatiran yang terjadi Ibu ya? Kekhawatiran itu biasanya berawal dari diri sendiri dulu. Saya sangat menyadari bahwa saya itu masih sangat kurang, pertama dalam hal penguasaan IT. Saya dalam penguasaan IT itu masih boleh dibilang masih sebatas menguasai yang mudah-mudahnya saja. Nah itu yang saya khawatirkan, apakah nanti pada saat tugas di LMS saya bisa tidak mengerjakan tugas-tugas yang sesuai ada di LMS itu, karena saya tahu kemampuan IT saya seperti apa.
Lalu yang kedua, untuk menularkan ilmu, untuk menyebarkan ilmu yang saya dapat, saya mampu tidak menyampaikan apa yang sudah saya dapat di CGP sesuai dengan harapan atau visi misi dari pelaksanaan CGP itu sendiri. Apakah saya mampu tidak menyampaikan semua dan sesuai tidak apa yang saya sampaikan di lapangan. Kemudian yang lain itu saya sangat menyadari bahwa itu dalam diri saya itu saya masih ada rasa kurang percaya diri. Itu yang sulit saya lawan ya. Kurang percaya diri itu ketika saya di hadapan umum. Ya misalnya pada saat lokal karya, pada saat di depan, saat saya harus bertatap muka, harus tampil di depan, itulah yang harus saya lawan, mungkin kurangnya rasa percaya diri. Nah itu bisa tidak nanti saya melewati itu semua itu. Itu ya, ternyata itu jadi kekhawatiran bagi ibu juga ya, punya rasa percaya diri. Tapi justru itu jadi kekuatan sebetulnya dalam diri ibu tanpa disadari. Ibu sudah ikut program guru penggerak dan ternyata ibu terpilih karena memang melalui proses guru penggerak ini kan merupakan hal yang luar biasa itu dan tidak setiap orang juga kan bisa mengikuti. Tentunya inilah mudah-mudahan kekhawatiran itu bisa ibu minimalisir dan mudah-mudahan tidak terjadi ibu ya sebenarnya. Nah tentunya ibu dalam 1 bulan ini apakah ada harapan yang sudah terwujud ibu dalam 1 bulan ini yang baik dari dalam proses guru penggerak misalkan atau yang ibu inginkan selama ibu proses pembelajaran di kelas, apakah ada harapan yang sudah terwujud dalam 1 bulan? Sebagai CGP itu sendiri, harapan yang sudah mulai saya wujudkan selama saya CGP mungkin ini Pak, dalam diri saya itu dari awal memang saya selalu ada, walaupun saya tahu kemampuan saya seperti apa, tapi selalu ada keinginan untuk terus mengupgrade diri, untuk mengupgrade diri, untuk selalu ingin tahu. Dan setelah saya mengikuti CGP, yang tadinya saya malas membuka buku, malas membuka ilmu pengetahuan, apalagi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, akhirnya saya termotivasi untuk terus mencari tahu lebih jauh lagi, khususnya dalam memperdalam filosofi daripada Hajar Dewantara itu sendiri. Terus memaknai apa sih makna dari CGP itu sendiri yang tadinya saya tidak tahu, akhirnya sedikit-sedikit saya tahu ya Pak ya. Kemudian mulai sedikit mempelajari aplikasi-aplikasi dalam laptopnya, dalam pembelajaran aplikasinya yang tadinya saya hanya menguasai sedikit-sedikit, otomatis pada saat LMS kan dituntut membuat video, membuat yang lain apa ya, mau video, mau foto, mau dokumen atau apa. Kan kalau kita hanya menggunakan aplikasi yang itu saja juga terlalu monoton ya Pak ya. Jadi saya ingin tahu lebih jauh lagi aplikasinya seperti apa sih, aplikasi ini seperti apa sih. Mungkin itu selama saya jadi CGP. Kemudian hal yang sudah saya capai di sekolah diantaranya pada anak, pembelajaran berpusat pada anak, pembelajaran yang berorientasi pada anak, yang tadinya saya boleh dibilang lebih mendominasi saat pengambilan keputusan di sekolah, di kelas saya selalu mendominasi dan anak harus patuh kepada saya. Akhirnya saya justru sekarang memberi kesempatan kepada anak. Apa sih yang anak inginkan gitu kan? Misal, selama ini saya dalam pembelajaran selalu menitik beratkan pada pembelajaran matematika. Karena bagi saya matematika adalah akar daripada mata pelajaran lainnya ya Pak ya. Yang tadinya ditakuti itu matematika. Setiap hari selalu saya kasarnya tuh terus aja matematika, mulai perkalian, pembagian, semua. Yang saya pikir itu adalah yang terbaik untuk anak. Saya pikir itu adalah yang terbaik untuk anak karena pusatnya pelajaran menurut saya matematika. Tiba-tiba saat kemarin saya melakukan sebuah permainan, menyiapkan reward, menyiapkan hadiah pada anak. Dan saat saya siapkan hadiah itu dengan harapan anak termotivasi. Yang saya pancing memang awal pelajaran matematika dulu Pak. Ya, pelajaran matematika, kemudian anak bisa menjawab. Setelah anak bisa menjawab, saya panggil anak tersebut yang bisa menjawab. Silakan ke depan. Kamu silakan buat pertanyaan kembali. Saya bebaskan mau pertanyaan apa saja, mau matematika, mau apa saja. Kamu saya kasih reward yang tadi terus anak yang dikasih reward ke depan mengajukan pertanyaan kepada temannya yang lain, begitu seterusnya, dan sebagian besar ternyata anak itu justru menghindari mata pelajaran matematika. Justru bukan berarti matematika tidak penting ya. Ternyata selama ini kita itu jangan terlalu memaksakan kehendak apa yang
menurut kita baik ternyata belum tentu bagi anak. Itu sih yang menurut saya itu yang saya dapatkan di kelas. Ternyata itu juga ya Bu ya, ternyata itu jadi harapan yang sudah terwujud ya Bu ya. Kita pada saat ini pembelajaran pusat murid, tadi pada saat ini Ibu sudah upgrade, rakit diri, senantiasa belajar dan belajar seperti itu Ibu ya. Nah adakah Bu harapan baru Bu ke depannya yang ingin Ibu wujudkan seperti itu? Harapannya seperti apa? Sekarang kan Ibu sudah senantiasa belajar, Ibu sudah mulai mencoba sekarang belajar IT. Nah harapan ke depannya ingin seperti apa Bu? Ada tidak? Harapan saya sebetulnya dari awal mulai saya mengikuti tes CGP itu satu sih Pak, ingin mengarahkan anak untuk menguasai IT. Itu kan di lingkungan saya itu di SD 3, alhamdulillah orang tuanya sangat support sekali dalam kegiatan pembelajaran, hanya saja terkendalanya dalam IT. Dalam IT-nya sangat terkendala. Ketika saya saat itu melakukan pembelajaran daring, di kelas yang lain, karena mungkin yang lain kan kebanyakannya senior, masih sebatas daringnya daring sederhana memberi tugas di WA. Saya yang paling pertama melakukan pembelajaran melalui Google Meet, melalui Zoom, kemudian pakai Google Form gitu kan. Saya pikir itu akan mudah bagi anak, karena saya pikir anak zaman sekarang pasti bisa menguasai semua. Tapi ternyata walaupun secanggih-canggihnya anak tetap kan harus dituntun oleh kita. Intinya kan harus menuntun gitu. Nah, terus juga terkendala dari kepemilikan IT-nya itu sendiri ya Pak ya. Ya mungkin itu yang menjadi harapan besar bagi saya. Mudah-mudahan kedepannya anak bisa lebih menguasai IT, bukan hanya dalam gadget untuk mereka main game, video, tapi mengarahkan anak tersebut dalam bisa menguasai IT-nya untuk kegiatan pembelajaran juga. Iya, betul. Memang ini Ibu ya, jadi harapan besar sebetulnya Ibu ya. Bukan hanya bagi Ibu selaku guru yang menguasai IT, tapi juga kepada anak didik kita Ibu ya, sudah diharapkan menguasai IT juga. Karena ini memang kalau menurut kajian Dewantara ini sesuai dengan kodrat zamannya Ibu ya. Iya betul Pak. Ya pada saat ini kan mau tidak mau dengan abad 21 ini kemampuan teknologi memang salah satunya harus kita miliki juga seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa tercapai Ibu. Nah ini kan Ibu, kita kan selama ini pembelajaran daring gitu ya, kan ada daring ya. Nah untuk pembelajaran Ibu daring gitu, apakah dukungan seperti apa yang Ibu harapkan dari ekosistem di sekolah Bu? Kalau untuk dukungan jelas ya Pak ya, motivasi support dari rekan sejawat pasti itu sangat saya butuhkan, karena memang untuk mengikuti CGP ini sendiri kita harus pintar-pintar membagi waktu ya Pak, antara pembelajaran di kelas dan juga tugas sebagai CGP di LMS. Makanya pada saat misalnya saya sudah melaksanakan kewajiban, biasanya saya selalu minta izin kepada rekan sejawat, kepada kepala sekolah untuk saya fokus mengerjakan tugas LMS itu sendiri. Jadi maaf bukan ya kepada Ibu Kepala Bu, maaf bukan saya tidak melaksanakan kewajiban, tapi saya sudah melaksanakan kewajiban dulu. Sekarang saya ingin fokus di LMS di CGP ini sendiri, dan mereka alhamdulillah sangat mendukung, sangat memotivasi, bahkan menyarankan jika misalnya di rumah ada kendala jaringan, di sekolah saja silakan, katanya mau sampai sore juga silakan kalau ada kendala jaringan. Bahkan mereka supportnya itu bukan hanya itu, berupa materi juga mensupport. Misalnya pada saat saya mengerjakan tugas, mereka kadang menyiapkan hidangan. Silakan nih fokus saja nih, silakan mengerjakan nih buat ininya gitu ya, biar nggak lapar, biar nggak sakit. Alhamdulillah support semua. Ya berarti ya alhamdulillah Bu ya, semua ternyata sudah memberikan dukungannya kepada Ibu ya, baik itu motivasi intrinsik dalam diri Ibu, motivasi ekstrisik dari kepala sekolah, rekan kerja, bahkan sampai ke materi juga Bu ya. Nah itu luar biasa. Memang ini juga harus jadi inspirasi buat semuanya, bahwa kita selaku guru atau pendidik ini harus bahu-membahu saling memajukan satu sama lain seperti itu Ibu ya. Nah ini Ibu, sekarang kita akan lanjut ke sesi hasil pembelajaran. Selama kemarin kan Ibu mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, apakah yang sudah Ibu terapkan di kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
yang sudah saya terapkan alhamdulillah sedikit-sedikit walaupun belum secara maksimal Pak ya. Saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, lebih menghargai pendapat anak, lebih mau mendengarkan lagi keluh kesah anak, apa sih yang anak mau saat pembelajaran. Yang tadinya, yang sudah saya katakan biasanya saya mendominasi. Memang saya selalu menggunakan permainan, menggunakan SBK, Pak. Tapi ternyata itu juga belum tentu itu sesuai dengan kehendak anak, belum tentu sesuai dengan minat anak. Justru saya lebih mencari tahu lagi, menggali lagi apa sih yang anak mau. Biasanya saya melakukan wawancaranya tapi seperti mengobrol biasa. Jadi memposisikan diri saya seperti teman untuk mereka, tidak memposisikan diri saya sebagai guru mereka. Jadi mereka juga tidak sungkan untuk mengeluarkan pendapat apa sih yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Biasanya seperti itu. Kemudian itu pembelajaran yang berpusat pada anak. Kemudian penanaman budi pekerti, Pak, itu yang paling penting ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jelas yang namanya anak sekolah dengan bahasa-bahasa yang luar biasa ya, dengan rekan-rekannya. Biasanya saya selalu memberi pengertian, memberi pendekatan, juga tidak memposisikan diri saya bahwa saya guru, kamu harus nurut, tidak. Jadi saya selalu melakukan pendekatan seperti bahasa pada teman saja gitu kan. Biar mereka juga tidak merasa diintimidasi, biar tidak merasa bahwa saya sedang dimarahi oleh guru, tapi dengan pengertian, dengan segala pengertian, justru anak malah lebih mengerti. Bahkan pada saat bertemu dengan saya juga, saat mereka mau bicara yang tidak sesuai dengan budi pekerti, langsung menahan, iya Bu maaf, padahal saya belum bicara apa-apa gitu kan. Tapi tidak ada rasa sungkan, rasa takut, tidak bagi anak itu sendiri. Kemudian secara kodrat zaman, saya sudah mulai mengenalkan IT. Seperti kemarin ada praktek ya, ada ujian praktek di kelas 6. Justru saya membebaskan anak yang tadinya biasanya saya selalu mendokumentasi sendiri. Justru saya membebaskan pada anak. Silakan kamu melakukan dokumentasi kegiatan kelompok kamu dari awal sampai akhir sesuai konsep yang kamu bayangkan, sesuai konsep yang kamu inginkan, pakai aplikasi yang kamu kuasai, dan alhamdulillah anak justru lebih respon, lebih respect. Yang tadinya kan saya selalu mengajarkan videonya harus seperti ini, seperti ini, pakai ini. Ternyata justru tidak berkembang anak itu. Justru pada saat kemarin mereka mengirimkan video yang sebetulnya tidak terbayangkan oleh saya gitu ya. Kok anak kepikiran ya berpikir membuat video seperti ini, yang mungkin diantaranya itu yang sudah saya capai dari sana. Ternyata tadi Bu ya, pembelajaran yang sudah diterapkan di kelas berpusat pada murid, sesuai dengan kodrat, dengan budi pekerti Bu ya, itu memang hal yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Bu ya, seperti itu. Nah, apa saja Bu pembelajaran yang Ibu dapatkan dari sosok filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mendorong Ibu untuk melakukan perubahan aksi nyata, khususnya Bu di kelas? Ibu bisa kata kuncinya seperti itu, bisa juga tentang pendapat saya mengenai Ki Hajar Dewantara. Sosok yang luar biasa sih menurut saya. Ki Hajar Dewantara sosok yang luar biasa, tidak ada lagi kata yang lain menurut saya. Ya memang ini jadi hal yang inspirasi bagi kita Ibu ya, bagaimana Ki Hajar Dewantara dengan konsep-konsep pemikiran pendidikannya seperti itu. Nah Bu, setelah Ibu menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, bagaimana Bu respon peserta didik Bu terhadap Ibu? Justru kemarin pada saat saya pembelajaran yang pertama, pada saat saya memberi reward, terus memberi kebebasan anak untuk memberikan pertanyaan kembali kepada temannya, saya melakukan penelitian, saya melakukan ini kepada anak. Bagaimana sih respon mereka? Alhamdulillah semua responnya positif, Pak. Sangat positif sekali pada saat saya minta pendapat mereka melalui Google Form. Kemudian silakan beri kritik kamu, saran kamu, apa pembelajaran tadi yang kurang, yang bisa Ibu perbaiki lagi untuk selanjutnya. Kamu maunya seperti apa sih gitu kan? Tiba-tiba luar biasa mereka itu sangat support, malah kebanyakan senang, malah ada yang pendapat anak yang sangat menggelitik ya bagi saya pribadi. Yang tadinya anak tersebut jarang sekali bicara, menjawab juga jarang, bicara jarang, tiba-tiba menjawab dalam itu, Bu, saya senang pelajaran hari ini, tapi mohon ya hadiahnya ditambah lagi kata. Itu
Kalau menurut saya itu juga sesuatu masukan ya, masukan juga untuk saya pribadi. Mungkin memang ada pembelajaran yang harus saya perbaiki lagi untuk anak, harus diubah lagi mindset kita. Kemudian kemarin juga pada saat ujian praktek juga saya melakukan wawancara, bahkan sampai pada orang tua Pak kemarin ya, orang tua juga ikut. Saya melakukan wawancara, iya Bu senang, sangat senang sekali, sangat antusias. Bu mudah-mudahan tahun depan sama Ibu lagi. Oh kan kamu sudah kayak SMP gitu kan. Kamu kan sudah kayak SMP gitu kan. Oh iya ya. Pada satu orang tua juga alhamdulillah mereka semua sangat responnya positif sekali, responnya positif. Bahkan banyak yang mengucapkan terima kasih banyak, bahkan sampai ada yang curhat, Bu setelah sama Ibu alhamdulillah pembelajarannya anak malah lebih hidup, malah lebih bersemangat kembali. Pada saat kemarin ya ada beberapa orang tua yang curhat, ya alhamdulillah responnya luar biasa gitu. Nah, ternyata ini jadi hal yang menarik Ibu apa yang untuk semuanya ya. Ternyata bagaimana kita bisa menjadi guru yang dirindukan dengan penerapan proses di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Dewantara. Ternyata ini terbukti Ibu ya. Seperti yang tadi Ibu ucapkan, ternyata anak yang sudah lulus pun masih mau dengan Ibu belajar. Iya betul. Nah seperti itu. Nah tentunya Ibu dalam melakukan perubahan itu kan ada hal baik Ibu ya, hal baik yang Ibu lakukan. Nah, apakah ada hal yang ingin Ibu perbaiki ke depannya? Yang ingin saya perbaiki ke depannya, kalau di kelas ya Pak ya? Ya di kelas Banyak sih sebetulnya Pak, rencana saya ke depan sangat banyak sekali. Yang pertama kedisiplinan bagi saya pribadi, karena saya merasa memang masih harus meningkatkan kedisiplinan ya. Kenapa? Karena kan guru itu teladan. Bagaimana murid mau meneladani saya, sementara saya sendiri masih belum bisa disiplin. Itu yang ingin saya perbaiki. Kemudian menghargai waktu, kemudian juga yang paling penting menurut saya adalah penanaman demokrasi. Itu yang paling penting buat saya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu, apalagi sekarang sudah sangat orientasinya ke gadget. Jadi menurut saya budi pekertinya juga mulai menipis, mulai berkurang. Nah itu yang ingin saya perbaiki dulu. Setelah saya ingin perbaiki itu, kemudian mungkin sesuai dengan yang awal saya mengikuti tes CGP, saya ingin meningkatkan IQ meningkatkan kemampuan IQ untuk anak. Walaupun misalnya si anak tersebut juga terbatas dalam pemilikan gadgetnya, kan tidak semua anak memiliki gadget. Mungkin mudah-mudahan saya juga bisa memfasilitasi di sekolah, misalnya ada laptop di sekolah saya pinjamkan bersama, dan juga mungkin insya Allah laptop saya pribadi mungkin juga kalau saya ada rezeki juga bisa saya nambah, bisa menambah untuk untuk membantu siswa untuk memfasilitasi pembelajaran itu. Ternyata ini juga luar biasa Ibu ya. Sebagaimana trilogi pemikiran KHD, salah satunya bahwa kita harus jadi teladan Ibu ya. Nah ini mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi buat semuanya, bahwa kita selaku pendidik harus jadi teladan, harus jadi role model, harus jadi orang yang jadi panutan bagi anak didik kita Ibu ya, seperti itu. Nah, tadi kan begitu banyak Bu perubahan konkret nyata ya Bu yang telah Ibu lakukan Ibu ya. Nah seperti itu, apakah hal ini sudah dituangkan Bu dalam bidang refleksi di LMS di aksi nyata? Sudah dituangkan? Sudah. Kemarin sudah saya upload juga di tugasnya, bukti-bukti nyata itu berupa videonya, berupa fotonya, bahkan berupa respon dari siswanya juga sudah saya tuangkan, bukti-bukti nyata dari siswanya. Setelah saya melakukan aksi nyata, respon mereka seperti apa sudah saya tuangkan di LMS. Nah ini jadi hal yang menarik juga Ibu Bapak ya semuanya, karena memang perubahan konkret yang kita lakukan ini harus kita simpan ya Bu, tentunya supaya jadi inspirasi bagi yang lainnya, tentunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, agar perubahan konkret Ibu ini kan bisa dinikmati, bisa jadi inspirasi bagi yang lain Bu, tentunya di zaman sekarang Bu ya, harus disimpan dalam digital Bu ya. Nah seperti itu. Nah menurut Ibu, media apa Bu yang akan Ibu gunakan sebagai portofolio digital supaya karya atau hasil yang Ibu lakukan itu bisa jadi inspirasi bagi yang lain? Nah itu Pak, PR terbesar buat saya. Karena dari awal kan saya sudah mengatakan saya itu masih krisis kepercayaan diri Pak. Di saat rekan-rekan yang lain sudah mengupload ke akun YouTube-nya, saya masih yang, aduh karya saya
Iya. Sudah pantas sebelumnya diupload ke YouTube, walaupun kalaupun diupload juga untuk diperkenalkan untuk lingkungan sekolah, insya Allah ya Pak akan saya perkenalkan melalui akun YouTube saya, walaupun belum bikin. Sebetulnya sudah ada, cuma saya jarang mengupload Pak. Akan saya perkenalkan untuk anak didik, untuk lingkungan sekolah. Tapi kalau untuk lingkungan yang lebih luas saya masih harus belajar kembali karena memang penguasaan IT saya juga masih harus ditingkatkan. Yang paling ini mungkin yang paling sederhana mungkin pengenalan lewat akun-akun pribadi seperti Facebook, Instagram, status WA mungkin untuk sementara seperti dulu. Akun YouTube nanti akan saya perbaiki lagi setelah saya menguasai video yang lebih baik lagi. Mungkin Google Drive juga. Nah, selain itu Bu, selain medsos ya Bu ya, karena mau bagaimanapun kadang medsos itu juga jadi kekuatan sebetulnya Bu ya, selain medsos. Terus tadi juga dari YouTube gitu kan, Google Drive. Apakah ada media lain Bu untuk membuat portofolio digital selain itu? Google Site yang saya lihat Google Site saya dulu sempat membuat Google Site, cuma belum memperdalam, baru sebatas dasar-dasarnya saja. Tapi setelah saya mengikuti CGP, apalagi banyak yang harus saya tuangkan mungkin selama mengikuti CGP, jadi itu saya harus mempelajari lebih banyak lagi mengenai Google Site itu sendiri agar nantinya pada saat saya tuangkan selama saya mengikuti CGP bisa lebih pantas ya Pak, dilihat oleh orang, bisa lebih kasarnya tidak asal upload saja gitu kan. Upload tapi berantakan konsepnya juga tidak baik kan, memalukan diri sendiri kita kan. Sesuai dengan makna dari CGP itu sendiri, kita harus selalu mengupgrade diri, meningkatkan kemampuan diri. Yaitu yang ingin saya perdalam, ya saya ingin meningkatkan kemampuan saya. Mungkin itu yang akan saya gunakan di Google Site. Nah, memang itu Bu ya, baik Google Site, media sosial itu memang jadi sebuah media Bu ya untuk pembuatan portofolio digital yang mana tentunya hal ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi yang lainnya seperti itu. Nah, tadi kan Bu, Ibu kan sudah melakukan aksi nyata ya Bu ya, sesuai dengan pemikiran AD. Komponen apa saja sih Bu yang ingin Ibu masukkan seperti tadi kayaknya di YouTube, di Google Site ataupun yang lainnya Bu, komponen apa saja Bu yang Ibu ingin isi kontennya, isinya seperti apa? Isi kontennya. Maksudnya bukan berupa aplikasi-aplikasinya Pak ya? Iya, maksudnya jadi menu-menunya atau gambaran atau tampilan yang Ibu ingin masukkan ke dalam media tersebut seperti apa? Dari mulai mungkin perkenalan diri saya Pak, latar belakang saya, perkenalan saya, kemudian awal mula saya sebelum mengenal HD seperti apa, pemikiran saya, kemudian saat proses mempelajari filosofi KHD seperti apa, dan setelah saya mengenal filosofi KHD, kemudian melakukan aksi nyata dari yang tadinya belum melakukan aksi nyata dan setelah melakukan aksi nyata perbedaannya seperti apa, mungkin itu yang akan saya tuangkan. Nah itu memang betul Bu, itu jadi supaya tadi Ibu buat sudah media, ternyata orang kan harus tahu Bu ya, nah siapa pembuat medianya, berarti Ibu kan tadi memperkenalkan diri Ibu, dan perlu diketahui juga oleh semuanya, alhamdulillah Ibu Eka ini sedang melanjutkan studi S2 seperti itu ya. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan juga. Ini juga mudah-mudahan jadi inspirasi ya Bu, supaya guru itu tadi sebagaimana Ibu harus senantiasa belajar, meningkatkan kualitas dan kemampuannya seperti itu Ibu ya. Nah ini juga hal yang menarik Ibu ya untuk semuanya. Nah selanjutnya Ibu, dalam portofolio digital Ibu ya, bentuk penyajiannya Bu seperti apa Bu yang akan ditampilkan bentuk penyajiannya? Untuk penyajiannya video Pak, ada videonya, kemudian ada berupa PPT-nya, bisa pakai PowerPoint, pakai Canva. Videonya pun untuk saat ini yang saya kuasai, walaupun masih menguasai yang konsep dasarnya kayak film moral 9, explain video yang saat ini saya kuasai. Kemudian untuk ininya Canva, kemudian pakai poster My Wall juga. Untuk sementara itu dulu. Wah ternyata Ibu Eka ini sudah begitu banyak ya menguasai ternyata rupanya ya. Nah mudah-mudahan baik bentuk video ataupun PPT seperti tadi, karena memang dalam pengemasan itu kan harus menarik Ibu ya, harus menarik sehingga tentunya bentuk nanti penyajian di portofolio digital itu bisa dinikmati oleh semua orang dan mengasihkan sehingga orang jadi betah kan seperti itu Ibu ya. Nah Ibu, alhamdulillah kita akan berada ke sesi selanjutnya, yaitu sesi peta posisi diri Ibu ya.
Nah, ibu kan sudah memahami kompetensi guru penggerak. Kan ada 4 itu kompetensi guru penggerak itu. Nah, menurut ibu ada di posisi yang mana Bu, dari 4 kompetensi itu? Dari kompetensi yang apa itu kan ya, yang kemampuan mengembangkan diri, orang lain, manajemen sekolah, sekolah dan pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid seperti itu. Sama saya juga baru di awal, jelas saya masih lebih kepada masih jauh sekali ke yang memanage, mungkin itu masih lebih ke mengembangkan diri sendiri dan lain-lain. Karena saya masih dalam proses mengenali kemampuan diri sendiri. Iya betul. Nah ini justru itu jadi kekuatan Bu, karena jika dilihat juga dalam Merdeka kan ada alurnya Bu ya, kita ini Merdeka M itu kan mulai dari diri. Nah ini mudah-mudahan segala suatu hal yang dimulai dari diri, motivasi dalam diri ini jadi kekuatan Ibu ya, mudah-mudahan. Nah dari kompetensi itu Bu, Ibu kan sekarang masih dalam mengembangkan diri Ibu ya, ataupun orang lain seperti itu. Apakah ada kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan Bu? Kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan Bu? Di antara yang 4 itu, atau mungkin kompetensi yang lainnya mungkin banyak juga. Di antara kompetensi itu Ya. yang ingin saya tingkatkan, saya ingin belajar memimpin ya Kak. Memimpin. Karena saya sangat bukan lebih ke apa, bukan lebih ingin suatu saat jadi pemimpin, hanya saja bagi saya perlunya kita memiliki sifat pemimpin. Karena ada pada kalanya suatu saat kita akan ditemukan pada menemukan pada posisi suatu saat kita harus jadi seorang pemimpin yang memimpin. Misal sekarang pun yang tadinya saya seorang junior, yang awalnya saya di sini seorang junior paling muda, tiba-tiba sekarang berseiring berjalannya waktu sekarang saya menjadi salah satu seorang senior di sekolah. Otomatis kan saya juga harus memiliki jiwa pemimpin bagi junior saya. Iya. Yang berwibawa, yang mungkin harus disegani, tapi tetap juga diseganinya bukan disegani dalam arti ditakuti ya Pak ya, diseganinya mereka bisa mengambil sisi positif dari saya sendiri. Yaitu makanya itu yang ingin saya kembangkan, karena saya masih sangat tahu kemampuan saya, bahwa saya masih sangat masih jauh dari sifat dari sifat memimpin orang lain. Memimpin orang lain. Nah jadi itu Bu ya yang ingin Ibu tingkatkan Ibu ya, yaitu kompetensi memimpin dalam memanage sekolah, memimpin pembelajaran di sekolah, di kelas seperti itu Bu ya, dengan pusat kepada murid tentunya seperti itu. Nah apa yang akan Ibu lakukan Bu supaya Ibu bisa meningkatkan kemampuan kepemimpinan Ibu tersebut? Yang akan Ibu lakukan seperti apa Bu rencananya? Yang pasti yang pertama banyak membaca dulu kan, baca apa sih arti seorang pemimpin itu sendiri, kembali lagi ke literasi, apa sih arti dari seorang pemimpin, terus makna pemimpin itu apa, kemudian tujuan untuk memimpin itu apa, itulah yang pertama. Kemudian juga mungkin yang akan saya lakukan adalah saya akan banyak melakukan komunikasi, belajar dari senior-senior saya. Alhamdulillah saya juga banyak dikelilingi oleh orang-orang yang baik Pak. Alhamdulillah saya juga tidak tahu kenapa ya tiba-tiba begitu saja gitu Pak, tiba-tiba begitu saja oleh Allah saya ditempatkan di posisi di mana saya dikelilingi orang-orang hebat yang sangat menginspirasi bagi saya sendiri. Mereka banyak melakukan berbagi ilmu bagi saya, sangat banyak sekali, mulai dari kepala sekolah, dari sekolah saya sendiri, kepala sekolah dari SD lain juga sama. Bahkan setiap datang, setiap bertemu dengan saya, ini langsung tiba-tiba aja, kok si ibu ini tiba-tiba kok berbagi ilmu, padahal saya tidak dari awal tidak melakukan komunikasi ke arah sana, tapi banyak berkomunikasi, banyak membagi ilmu. Ya saya anggap itu adalah anugerah bagi saya sendiri ya Pak ya, anugerah bagi saya sendiri, bahwa mungkin Allah sebetulnya ingin memberikan ilmu kepada saya tapi melalui orang lain. Jadi ya itu yang pertama, mungkin saya banyak membaca mengenai pengetahuan pemimpin itu apa, kemudian juga banyak berkomunikasi dengan rekan-rekan saya, dengan orang yang lebih berpengalaman dari saya.
Ternyata ini juga menjadi hal luar biasa bagi ibu ya. Ternyata ibu mempunyai kekuatan seperti magnet bisa menarik orang-orang yang berpengalaman, yang sudah melakukan praktik baik, tentunya berbagi dengan ibu. Tentunya ini jadi ilmu bagi ibu tambahan seperti itu kan, apa yang akan ibu lakukan ke depannya, dan tentunya ibu ingin belajar, memahami apa itu makna konsep dari pendidikan, ada pemimpin itu sendiri seperti itu. Ini mudah-mudahan ibu ya, ibu terwujud apa yang akan ibu rencanakan seperti itu. Nah ibu, kita alhamdulillah nih, kita sekarang berada di sesi akhir pendampingan. Nah di sesi akhir ini, apa pembelajaran atau ide baru yang ibu dapatkan dari pendampingan ini, Bu? Belajar juga. Saya justru luar biasa ke Bapak. Sosok Bapak yang luar biasa, justru pembelajaran baru bagi saya setelah mendengar Bapak gitu ya, setelah mendengar pengalaman Bapak, justru menjadi motivasi Pak bagi saya bahwa wow, saya ini saya merasa bahwa maksudnya apa yang selama ini saya lakukan itu saya sudah hampir menyerah ya Pak. Jujur sudah hampir menyerah dengan kondisi, dengan keadaan yang akhirnya saya terdiam di posisi ini. Duh, kedepannya harus seperti apa ya saya. Justru setelah melihat Bapak, saya menjadi termotivasi untuk lebih meningkatkan diri lagi, lebih mengupgrade diri lagi, lebih berpikir maju ke depan. Justru saya motivasinya dari Bapak. Seperti itu ya. Terus Bu, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dalam pendampingan kali ini? Kalau menurut saya sudah luar biasa ya, Bapak sudah mendampingi luar biasa, memberi masukan yang luar biasa. Kemudian juga dari segi mengenai waktu, mengenai kedisiplinan juga sudah menjadi inspirasi bagi saya. Seperti itu Ibu ya. Terima kasih Ibu. Tapi mudah-mudahan tentunya ke depannya juga ada masukan dari Ibu untuk senantiasa, baik itu diri saya pribadi itu senantiasa berusaha meningkatkan itu. Karena saya juga terinspirasi dari Ibu memang bahwa kita selaku guru, selaku pribadi ini harus senantiasa berusaha belajar, meningkat terus ini. Dan mudah-mudahan kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling menginspirasi satu sama lain, dan mudah-mudahan tentunya hal ini jadi budaya positif, budaya yang baik, dengan tujuan akhirnya meningkatkan pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah juga, sekolah kita masing-masing seperti itu. Ya Ibu, terima kasih Ibu sudah bersedia melakukan pendampingan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa terwujud, dan kekhawatiran yang Ibu khawatirkan, baik yang sudah ataupun belum terjadi, bisa diharapkan diminimalisir atau bahkan tidak terjadi sekalian Ibu ya. Mudah-mudahan seperti itu Ibu ya. Dan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan bagi yang menonton pada pendampingan kali ini, mudah-mudahan menjadi ilmu untuk semuanya, dan mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk semuanya. Kita tutup Bu dengan slogan dari Ki Dewantara, yaitu salam dan bahagia. Tangannya seperti ini Bu. Salam dan bahagia. Kanan salam dan bahagia. Ya, seperti itu. Karena mudah-mudahan dengan salam kita diberikan keselamatan, keberkahan, dan bahagia, senantiasa hati kita berbahagia. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, dan terima kasih juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.